Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Seven Vexel. Pastinya teman-teman masih semangat dong ya untuk lanjut membuat area wajah di part 2 ini. Caranya masih sama teman-teman ya, menggunakan tool. Dan di sini saya akan menjelaskan step by stepnya, dari yang bagian gelap, terang, cara membuat mata, hidung, bibir, termasuk ada sedikit gigi ya situ. Jadi teman-teman bisa nanti ikutin seperti cara saya. Untuk langkah awal saya akan membuat mata dulu teman-teman. Saya akan ngambil dari arah sini. Jadi teman-teman bisa sambil ini ya, perhatikan ya cara saya ya. Oke, untuk outline-nya kita udah jadi, kita satuin dengan menekan shift, lalu kita tekan weld. Nah, jadi dia seperti ini teman-teman. Kita lanjut berikutnya ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk outline matanya kan di depan ya, di depan rambut. Jadi kita bisa menekan Ctrl N dan backup untuk pindah ke area belakang. Jadi biar dia menutupi, ditutupi rambut maksud saya. Jadi seperti ini teman-teman. Dan kita bisa langsung tahap warnaan menggunakan warna yang dasar. Lanjut kita buat outline bagian tahap keduanya. Nah, di sini pastikan teman-teman bisa perhatiin ya cara saya. Jangan sampai outline yang kedua ini keluar dari area yang warna coklat itu, kan nantinya dia akan kita pindahkan juga tempatnya di belakang. Sama caranya untuk memindahkan ke belakang dengan menekan Ctrl N dan backup ya teman-teman. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi terlihat rapih ya teman-teman. Dan untuk bola matanya kita bisa menggunakan elips ya teman-teman, dan pastikan dengan menekan shift. Nah, agar bulatnya itu natural, tidak lonjong, tidak miring. Nah, dan pastikan udah sejajar dengan bola mata aslinya ya. Jika sudah, teman-teman bisa intersect. Teman-teman bisa ngeliat kursornya saya intersect dengan yang mana ya. Jadi jangan sampai salah area gitu. Nah, setelah dia sudah terintersect, dan untuk ininya jangan dibuang dulu ya teman-teman. Bagian keduanya kita bisa kecilin. Nah, kita intersect lagi, lalu kita kecilin lagi setelah ini teman-teman, untuk bagian area pupil ya, pupil matanya. Kalau pupil mata yang nggak terlalu jelas kelihatan, teman-teman bisa mengira-ngira saja. Yang kita buat area bagian yang sedikit ada cahaya ini ya. Jadi seperti ini aja teman-teman. Dan langkah selanjutnya teman-teman bisa buat bagian area pinggir mata ini, kan ada agak gelap nih ya. Kita bisa buat seperti ini teman-teman. Dan teman-teman bisa perhatikan ya untuk awal ini ya. Nah, saya keluar ya arahnya ya teman-teman. Lalu kita intersect lagi pada dasar mata ini. Nah, perhatikan kursor saya. Nah, setelah itu kita bisa buang dan buat lagi kedua. Nah, ya seperti ini. Yang untuk kedua ini kita ke dalam ya, nggak keluar kayak tadi. Nah, kita intersect lagi sama area yang tadi. Nah, lalu kita buang, lalu kita buat bagian pinggiran mata ini ya, ujung apa sih namanya ya, seperti ini teman-teman. Nah, intersect lagi, kita buat lagi bagian gelapnya. Oke. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya. Kita bisa langsung tahap pewarnaan menggunakan eyedropper tool. Teman-teman bisa lihat warna apa saja yang saya drop di situ. Nah, untuk bola mata saya pakai warna biru. Teman-teman bebas ya untuk memakai warna apa aja ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya,
yang bagian mana saja areanya yang saya drop untuk bagian warna, kan beda-beda di situ. Untuk warna ini dasar, saya pakai warna putih. Lalu kita bisa hilangkan saja outline-nya nih teman-teman. Nah, ini udah jadi. Terus kita pakai transparansi tool untuk mengatur yang area warna biru. Ini kan matanya masih terlihat kayak melotot ya. Kita buat sedikit gelap bagian atasnya. Nah, pastikan klik dulu ya bagian area warna birunya untuk di transparansi tool ya teman-teman. Nah, ya kita bisa tinggal atur seperti ini. Kalau dia nggak diklik, yang kena malah fotonya, bukan ini ya. Nah, ini saya copy paste lagi. Nah, saya intersect dengan bagian warna biru itu. Nah, nanti jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau saya buat mata seperti ini, jadi terlihat ada sedikit cahaya. Dan untuk bagian mata sebelahnya, teman-teman bisa pakai cara yang tadi sih, sama caranya kok, serupa banget, emang sama gitu. Nah di sini mungkin saya karena matanya agak lurus juga ya pandangannya, jadi saya kopas aja dan saya atur sendiri. Nah, kita bisa lanjut membuat bagian area hidung. Nah, jadi untuk pertamanya saya begini dulu ya teman-teman. Lalu kita buat lubang hidungnya, jangan terlalu besar-besar ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pastikan ya seperti ini ya cara saya membuat hidung. Nah, memang agak-agak rumit untuk ngebelokinnya. Jadi kita buat sejajar, titik ketemu titik di situ. Nah, untuk area di sininya nih teman-teman jangan terlalu tipis, jangan terlalu besar juga ya. Nah, jadi bisa dipasin dulu ya teman-teman untuk ukuran bagian ketebalannya ya. Jadi seperti ini. Nah, lalu kita bisa seleksi dan kita pilih warna dasar lagi. Seperti ini, kita bisa hilangkan outline-nya. Lanjut kita buat bagian area bibir teman-teman. Saya buat bagian dalamnya dulu nih yang gelap nih. Nah di sini teman-teman bisa harus perhatiin banget ya, karena banyak outline di sini untuk area ini. Jadi jangan sampai salah gitu. Memang agak rumit untuk bagian area bibir ini, apalagi yang ada sedikit objek giginya. Jadi benar-benar harus diperhatiin. Untuk ngerapiin ini kita bisa menggunakan shape tool. Oke. Nah, untuk lanjut langkah keduanya, saya mungkin akan buat bagian area pinggir untuk supaya agak gelap ya. Tapi untuk ini teman-teman boleh sih nggak bikin juga gitu. Kalau saya emang biar ada sedikit bayangan aja sih. Lalu kita intersect lagi seperti ini. Lalu kita buat gusinya tipis saja ya teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan kursor saya ya untuk intersectnya dengan objek yang mana ya. Jadi jangan sampai salah klik buat nge-save buat intersectnya ya. Nanti dia objeknya nggak jadi. Kita buat lanjut gigi ini teman-teman. Nah di sini bisa lihat sendiri ya teman-teman. Oke kita save ini lagi intersect. Nah, terus kita buat bagian yang agak sedikit terang.
Kalau agak kecepatan videonya teman-teman bisa ini ya, di slow motion. Kadang emang saya apa ya, buatnya agak terlalu cepet. Ini nggak dicepetin, emang begini. Oke. Setelah jadi kita bisa buat area bibirnya, dan area bibirnya saya nggak ngikutin aslinya ya teman-teman, kelihatannya jadinya buat agak tebel kalau buat di vektor. Jadi saya sedikit ngimprove, sedikit tipisin begini. Teman-teman bisa ngikutin bibir aslinya atau seperti cara saya juga nggak apa-apa. Karena posisi bibirnya ke depan, jadi saya buat seimbang ya ukuran besarnya. Bisa rapihin dengan shape tool. Lalu jangan lupa teman-teman, kita pindahkan ke belakang dengan menekan Ctrl N, Ctrl Pack Up ya, Ctrl N dan Pack Up. Jadi pindah ke area belakang ya teman-teman. Kita buat bagian yang area gelapnya dulu ini. Ya di sini step by stepnya banyak area bibir ini teman-teman. Makanya saya bilang coba bisa diperhatiin dengan seksama ya. Nah, kita bisa mulai warnain dulu pinggirannya sebagai tanda aja ya. Nah, kita bisa lanjut. Bagian yang bekas intersect ini saya kecilin nih, jadi nggak perlu saya buat lagi. Kita intersect lagi. Oke. Nah, ini area atasnya agak sedikit gelap ya teman-teman, jadi saya buat lagi di sini. Saya buat double. Setelah ini kita bisa lanjut ke tahap pewarnaan lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Oh, ada yang ketinggalan teman-teman, maaf. Nah, kurang. Ada yang bagian paling terang. Saya sedikit tambahkan ya, seperti ini, sederhana aja ya teman-teman ya. Nah, oke. Oke, kita bisa lanjut lagi ya teman-teman. Kita warnain lagi kayak tadi, sama. Oke, setelah ini kita bisa buang outline-nya dan pakai transparansi tool ya. Pastikan jangan tipis-tipis ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini aja. Teman-teman bisa ngikutin cara saya untuk transparansinya. Oke, setelah ini kita bisa langsung membuat area wajah ya teman-teman ya. Kita buat dulu outline-nya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Dan jangan lupa menekan Ctrl N dan Pack Up ya teman-teman. Lalu kita membuat line artnya dengan menggunakan kontur. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di kursor saya. Nah, saya besarnya 525. Oke, kita bisa klik kanan dan break untuk ngelepas supaya nggak nempel ya. Lanjut kita buat alisnya ya teman-teman.
Nah, jika teman-teman agak kesulitan membuat alis kayak saya begitu, teman-teman bisa menyederhanakan ya, yang menurut teman-teman bisa aja gitu. Nah, jadi tidak harus mengikuti kayak langkah saya, tapi kalau teman-teman ingin belajar ya silahkan gitu ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita bisa warnai. Oke, lalu kita bisa lanjut tahap pewarnaan wajah ya teman-teman. Di sini saya akan coba mencari yang agak sedikit gelap. Nah, kelihatan nih kalau ditekan fotonya terus digeser sedikit, dia bisa lihat mana area-area yang paling gelap sampai area yang paling terang. Jadi untuk ini saya membuat bagian yang agak gelap dulu ya teman-teman. Nah, dari sini teman-teman bisa ngikutin langkah-langkah saya, area mana saja yang kita akan seleksi buat bagian yang paling gelap. Untuk bulu mata ini harusnya tadi di tahap awal ya, saya agak lupa teman-teman. Maaf. Kita bisa grup dan lalu bisa kita warnai seperti ini. Oke, kita bisa lanjut lagi ya teman-teman. Nah, untuk area hidung ini jangan terlalu tebal-tebal ya teman. Ini kita bisa pelan-pelan seperti ini, bisa ikuti cara saya. Nah, ini jangan sampai keluar ya, pastikan dia tetap di dalam bagian yang kita sudah warnai. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita bisa lanjut cari yang lebih gelap nah, ini kan agak lebih gelap ya di bawah bibir. Oke, nah jika sudah semua kita seleksi ya teman-teman, satu persatu. Nah, pastikan yang lain jangan ada yang ikut kecuali yang kita buat barusan. Nah, jika sudah, jangan lupa di grup ya teman-teman, di grup lalu kita intersect. Nah,
Seperti ini kita bisa langsung mulai pewarnaan ya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri warna yang apa yang saya drop di situ. Nah, setelah ini kita buang outline-nya. Kita lanjut untuk tahap kedua, teman-teman. Area yang sedikit lebih terang ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk pewarnaan ini ada 4 tahap ya. Ya tergantung dari objek fotonya sih. Kalau ada yang makin terang ya kita buat lebih makin terang ya, kalau nggak ada yang terlalu terang ya paling antara tiga warna kita buat di sini. Jadi teman-teman nanti bisa perhatikan sendiri berapa warna yang saya drop di sini. Oke, teman-teman masih semangat ya untuk membuat pewarnaan di tahap kedua ini. Oke, saya rapikan dulu ya teman-teman. Oke. Oke. Jika sudah semua, pastikan kita intersect ya teman-teman. Lalu kita group. Oke. Oke. Nah, lalu kita ada yang ketinggalan nih. Nah, kita group. Lalu kita intersect ya teman-teman. Oke. Nah, lalu kita bisa warnai di tahap kedua seperti ini. Nah, oh ada yang ketinggalan, maaf teman-teman. Oke, saya perbaiki dulu ya. Agak sedikit problem ini teman-teman. Oke, sudah semua. Lalu kita warnai lagi. Lalu kita lanjut ke tahap ketiga ya. Nah, kita buat area yang paling terang di sini teman-teman.
Nah, buat teman-teman yang agak kesulitan membuat lengkungan seperti ini, teman-teman bisa lihat titik mana saja yang saya bengkokkan di situ. Oke, nanti teman-teman bisa perhatikan ya di sini sendiri ya. Agak rumit ini bagian hidung. Tetap semangat ya teman-teman. Sepertinya udah semua ya. Oke, kita mulai seleksi semua ya teman-teman ya. Pastikan jangan sampai ada ketinggalan dan jangan keklik bagian-bagian yang lain. Nah, jangan lupa di grup ya dulu ya teman ya. Nah, oke, setelah udah jadi, kita langsung bikin lagi ya, jangan diwarnain dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau diwarnain nggak kelihatan bagian yang paling terang di sini. Nah, ini kita buat yang bagian paling terang ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan ya area-areanya, atau teman-teman bisa ngimprove sendiri yang bagusnya buat teman-teman bagaimana. Oke, nggak banyak ya saya buat ini, nggak semua di ini nih, paling bener terang aja. Ini juga saya agak sedikit ngimprove sebenarnya. Oke, nah jika sudah kita seleksi ya teman-teman seperti ini. Nah, lalu kita Ctrl G atau kita grup dan kita intersect pada bagian yang tadi. Nah, kita lepas dan kita bisa mulai langsung tahap warnaan ya. Kita dasarnya dulu warnain yang bagian tengah ini. Nah, lalu yang agak terang. Nah, teman-teman bisa lihat ya saya dropnya di mana ya. Lalu yang paling terang. Oke. Nah, outline-nya jangan lupa diwarnai juga teman-teman ya. Nah, warna dasar coklat. Kita bisa hilangkan outline-nya semua, kita blok, kita klik kanan. Nah, setelah dari sini
Kita bisa mulai dengan transparansi tool ya teman-teman, untuk merapikan jadi nggak kelihatan kaku banget ya kayak begini ya. Kita bisa ungroup atau kita bisa tekan Ctrl U untuk mengungroup bagian-bagian yang kita seleksi tadi. Jadi kalau nggak di ungroup dulu semuanya bisa kena intersect, bukan intersect, kena transparansi tool. Nah jadinya lebih kita buat agak sedikit tipis ya teman-teman. Jadi seperti ini, nggak terlalu tebal banget. Nah, mungkin teman-teman bisa ngikutin cara saya atau bisa cara teman-teman sendiri. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sebentar lagi tahap kita akan selesai nih teman-teman untuk bagian part 2. Tinggal membuat ini ya, area bikin kaos dan tangan ya, leher. Nah, di sini kita bisa manual juga boleh, yang udah tersedia di situ. Sampai di sini teman-teman udah paham lah ya semua ya. Udah bisa improve gitu. Oke, biar nggak terlalu panjang waktunya, saya percepat ya teman-teman sampai nanti di garis finish. Oke, sepertinya sudah selesai ya teman-teman untuk di part 2 ini, untuk mewarnai area wajah. Dan selanjutnya kita akan membuat part 3 untuk membuat bagian tangan, leher, dan pakaian. Dan jangan lupa untuk terus ikuti channel 7 Pixel, dan pastinya jangan lupa juga komentar ya teman-teman jika ada pertanyaan. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.